Ya pemirsa, terima kasih banyak masih bersama kami di Special Talk Show dan saya berharap ini semakin seru. Untuk itu saya mengundang Anda untuk bertanya langsung seputar motivasi mereka ataupun visi dan misi mereka untuk menjadi caleg DPRA di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Ada Bapak Erlanda dari fraksi Partai PKS dan Bapak Afdal dari fraksi Partai Golkar. Silakan di 082179407106 ya. Nah, jadi Pak Erlanda tadi membahas sudah memiliki komunitas emak-emak. Jadi secara tidak langsung sudah memiliki rumah aspirasi dong. Ya, tentunya. Nah, sebagai tempat untuk pusat informasi ya dan pasti juga penyerapan aspirasi dari masyarakat di Dapil 1 ini. Nah, kalau untuk Dapil 1 sendiri mungkin rumah aspirasinya bisa disebutkan ada di mana, beralamat di mana, Pak? Boleh. Oh, rumah aspirasi sebenarnya atau rumah perjuangan. Iya, iya. Ya. Posko. Poskonya itu ada di Ontomen Barat ya. Ontomen Barat, karena memang kenapa saya pilih Ontomen Barat karena situ tempat lahir saya memang di wilayah Ontomen, itu juga bahagian dari keluarga dan saya menghabiskan waktu paling tidak masa kecil saya di Ontomen Barat. Dan juga emang ada posko-posko tersebar di beberapa kampung ya, tapi memang sentral posko itu di Ontomen Barat. Dan memang kalau ibu-ibu hari ini, makanya saya sampaikan di era digital ini kan sangat mudah ya, nggak perlu datang ke posko juga kita bisa langsung komunikasi, dapat informasi, betul. Kita setiap sore itu datang menyapa, ketemu sama ibu-ibu, ketemu konstituen, dan mereka pasti tentu bisa berinteraksi langsung dengan kita tanpa jarak, kan sangat mudah. Makanya kenapa saya akhirnya paling tidak sejak sekarang ini udah semangat betul nih untuk bisa mendorong parlemen Aceh ke depan harus modern. Nah, makanya alhamdulillah nih ada Bang Afdal, ada saya Erlanda, dan juga mungkin anak-anak muda yang lain ini kita harapkan ada wajah baru lah untuk parlemen Aceh, lebih modern gitu. Makanya kalau sekarang ini kan kenapa enggak kita dengan anggaran pengelolaan anggaran kita yang sangat besar sekarang triliunan, itu kita bisa menghadirkan suatu aplikasi DPR ini yang memang bisa aspiratif ke masyarakat. Saya misalnya menawarkan kalau saya terpilih misalnya saya buat itu suatu aplikasi misalnya Sapa Erlanda. Sapa Erlanda itu silaturahmi anggota parlemen Aceh Erlanda. Itu bisa langsung di-download di App Store atau di Google Store dan mereka bisa langsung berinteraksi dengan kita, menyampaikan aspirasinya dan kita langsung bisa menindaklanjuti. Cuma karena tugas DPR ini memang terletak pada fungsi pengawasan, legislasi dan juga anggaran, tentu berbeda dengan eksekutif dan kita memang paling tidak targetnya seperti tadi mungkin Bang Afdal itu menyampaikan soal usaha bantu teman dan sebagainya, dan memang beliau juga seorang pelaku usaha. Kalau saya paling tidak pernah terlibat sebagai tim penyusun undang-undang kewirausahaan nasional di Jakarta. Dan selama saya menjadi staf ahli itu paling tidak ada hal-hal yang menurut saya perlu kita rumuskan bersama. Saya pikir spirit kita berdua ini sama-sama ingin memajukan wirausaha, entrepreneur ya. Karena memang program Aceh Kaya ini dengan nilai kemarin masih sekitar 188 miliar itu masih sangat kecil. Harusnya peruntukannya itu paling tidak 4 atau 5% dari nilai jumlah TBA itu diperuntukkan untuk UMKM. Itu yang memang harus kita gerakkan, dan semangatnya saya pikir kalau ini ada di anak muda jiwanya pasti beda. Dan kita bisa memberikan inovasi untuk itu. Dan terkait soal pembiayaan misalnya tadi yang disinggung Bang Afdal, saya juga setuju kalau ke depan proses pembiayaannya mungkin bisa lebih mandiri ya. Dan BPR paling tidak melalui mitra kerjanya baik di dinas-dinas itu paling nggak bisa memberikan kemudahan akses bagi mereka calon pengusaha ini untuk bisa berwirausaha. Karena memang sekarang geliat anak muda untuk berwirausaha itu tinggi. Iya benar. Terlebih sekarang lapangan pekerjaan kita terbatas. Betul. Kita pun sulit mendapatkan akses pekerjaan. Industrialisasi yang ditargetkan oleh pemerintah Aceh untuk dibentuk di setiap kabupaten itu mungkin nggak berjalan nggak maksimal. Kita punya misalnya kawasan ekonomi khusus di Arun, itu juga nggak berjalan, belum berjalan maksimal karena baru berjalan bulan Desember kemarin misalnya. Kita kepingin paling nggak melalui kanun kewirausahaan ini menjadi salah satu misalnya cara strategi baru bagi mereka lulusan PTN itu untuk bisa setidaknya mendapatkan bekal menjadi seorang entrepreneur. Baik. Jadi memang kita kalau saya pribadi itu malah mengusulkan paling tidak kurikulum itu baik di tingkat SMA, karena kan vokasi itu termasuk mereka yang SMK, itu kan sekarang sangat sulit dapat pekerjaan. Rata-rata S1 ya. Betul. Dan jangankan S1, orang yang selesai S2 aja program magister susah dapat kerja sekarang kan. Apalagi sistem sekarang CAT seperti itu ya. CAT betul. Sistem CAT itu sebenarnya nggak bisa juga menjadi indikator bahwa seorang yang lulus menjadi seorang PNS itu adalah orang yang pintar, nggak juga. Ini kan soal keberuntungan.
Dan saya pikir kenapa enggak kita arahkan ini biar mereka punya opsi. Kalau saya nggak lolos jadi seorang PNS, saya nggak bisa diterima pekerjaan sesuai dengan keinginan saya, maka saya bisa menjadi seorang pengusaha. Iya, tapi ini masih menjadi dilema sih Pak Erlanda, di mana anak-anak muda di Aceh selesai kuliah sarjana 1, mereka memang dituntut untuk menjadi seorang PNS. Tapi kembali lagi dengan sistem yang memang CAT ini sendiri kan juga sangat menyulitkan untuk meloloskan 1 orang ataupun 2 orang. Tapi yang lainnya adalah menjadi seorang wirausaha. Nah, tapi ini juga terganjal dengan dana. Bagaimana nih menurut Anda nih Pak Afdal? Ya, sebenarnya dana modal usaha awal ya. Modal usaha awal itu bukan utama di wirausaha. Jadi semangatnya, kenapa saya ngajak pengusaha-pengusaha muda, karena rasa semangat mereka itu masih ada. Dasar kita menjadi wirausaha itu hanya kemampuan dan semangat berjuang aja. Kalau masalah modal, ketika mereka sanggup dan mampu membuat bisnis plan yang baik, itu otomatis banyak teman-teman orang tua yang ingin ikut terlibat di bisnisnya. Nah, jadi sekarang kita coba sedikit mengubah pandangan teman-teman muda bahwa berwirausaha itu harus bermulai dari modal-modal usaha yang besar. Kalau menurut saya pribadi, karena saya juga berjalan, saya seorang guru, yang pastinya kan modal kita ketika bermulai wirausaha itu juga enggak besar. Nah, jadi juga hari ini alhamdulillah saya bisa, kenapa teman-teman yang lain enggak bisa ya? Jadi intinya kalau menurut saya berwirausaha itu modal awal itu bukan modal, bukan salah satu uang, tapi motivasi kita untuk menjadi wirausaha itu hal yang utama menurut saya. Oke, ini ada yang mengatakan bahwasanya dengan majunya para caleg muda ini adalah seputar aji mumpung nih. Ya, mungkin juga ada pertanyaan, silahkan dari Anda pemirsa, saya menunggu. Silahkan nih Anda dipersilakan untuk memberi pertanyaan atau tantangan seperti apa ke depannya, karena juga 5 tahun ke depan ini ada di tangan anak-anak muda seperti Pak Erlanda juga Pak Afdal. Ini kan banyak sekali anak-anak muda yang naik menjadi calon legislatif. Persaingannya juga semakin ketat dong, apalagi sebentar lagi 17 Agustus dan kita memasuki masa tenang. 3 hari saja masa 17 April. Baik, 17 April. Nah, Pak Afdal, hampir semua caleg yang saya tanyakan visi dan misinya adalah tidak lain ada seputar lapangan kerja. Karena lebih menjanjikan untuk dalam arti kata menebar janji manis kepada masyarakat. Nah, sebenarnya bisa nggak kita untuk mengecilkan ruang lingkup lagi apa yang sebenarnya menjadi permasalahan di Banda Aceh ini? Ya, memang kayak Ibu sampaikan tadi, konteks berjanji untuk lowongan kerja lebih baik ke depan ketika mungkin caleg-caleg muda yang terpilih nantinya. Makanya karena dasar tadi itu, saya nggak kepingin ada konteks-konteks yang menganggap memang anak muda itu hanya memberi harapan. Makanya saya dengan teman-teman relawan lainnya, kita udah coba duluan berbagi sebelum dipilih. Nah, jadi memang masalah hari ini itu nggak kita pungkiri, memang permasalahan anak muda itu permasalahan pengangguran. Yang kita tahu memang di Banda Aceh itu survei beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah saya sekitar 14.000 pengangguran yang ada di Banda Aceh. Yang pastinya itu tahun ke tahun itu akan semakin bertambah karena diproduksi mungkin dari tamatan-tamatan yang nggak siap untuk berwirausaha. Nah, jadi kalau pemerintah dari segi eksekutif dan legislatif siap untuk memperjuangkan itu, saya rasa semua permasalahan kota selesai. Karena sebagian besar permasalahan anak muda. Jadi selesai masalah anak muda, selesailah ibu kota ini. Ya kan? Benar sekali. Pastinya kita mengajak teman-teman untuk memperbaiki pundi-pundi kantongnya anak-anak muda. Kalau dilihat dari sarana juga prasarana seperti apa Pak Afdal? Ya memang banyak program-program Aceh khususnya Banda Aceh mencoba memberi sedikit modal-modal usaha. Contohnya seperti Pak Wali Kota bentuk PT MMS kalau nggak salah saya, tapi anggapan saya pribadi itu tersentuh masih sebagian besar untuk orang-orang tua yang ada. Masih banyak program-program yang masih kurang yang perlu ke arah membangun anak muda untuk berwirausaha.
karena memang hari ini juga nggak kita pungkiri yang lebih banyak berwirausaha itu masih orang tua. Kenapa? Karena masih kurang efektifnya anak-anak muda hari ini. Sebenarnya orang tua itu sudah bisa berhenti ketika anaknya itu sudah berwirausaha. Jadi sarana prasarana sudah sedikit menunjang. Oke, kita tahan dulu Pak Afdal. Oke. Kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Iya, dengan siapa? dengan saya Aris di Lamprit. Oke, Pak Ari, silakan ada pertanyaan atau masukan atau tantangan nih. Ya, begini, jadi ini kan para caleg, bapak caleg Intraman ini masih muda-muda. Nah, jadi motivasi biar bisa dipilih itu bagaimana? Nah, keinginan Anda untuk dipilih seperti itu, Pak. Terus apa betul kayak yang tadi dibahas itu fenomen ikut-ikutan? Nah, seperti itu. Jadi mohon dijawab, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Aris Lamprit. Ya, ini Aji mumpung nih. Pak Afdal, kita simpan dulu Pak ya. Ke Pak Erlanda. Siap. Aji mumpung berpendidikan, wajah ada alias tampan, harta juga ada. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Apakah juga Aji mumpung nih bisa memikat hati ibu-ibu dan juga para anak muda? Tentu saya pikir kalau dikatakan haji mumpung enggak ya, karena kita di sini bukan job seeker ya, bukan untuk mencari pekerjaan ya. Saya misalnya bersama Bang Afdal, misalkan Bang Afdal sebagai seorang pengusaha, saya sebagai seorang praktisi hukum dan juga sebagai seorang pengacara di Jakarta. Dan itu bukan baru saya lakoni, tapi sudah lebih dari 4 tahun menjadi seorang pengacara di Jakarta. Saya pikir modal itu untuk bisa setidaknya menjadi modal awal untuk bisa membantah persepsi masyarakat bahwa kita ini haji mumpung. Nah, seperti itu juga. Terus yang kedua, saya pikir dengan pengalaman yang kita miliki, walaupun memang pengalaman ini tidak terlalu banyak seperti orang-orang tua kita, tapi paling tidak kita sudah pernah melakukan hal-hal yang menurut kita itu mungkin memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya tahun 2015, di saat ada beberapa organisasi internasional, ada organisasi juga dalam lokal yang ingin menghapuskan hukum cambuk misalnya, mendesak misalnya kemarin terkait soal LGBT, ada pelaku liwat yang memang mereka dicambuk misalnya. Ada beberapa LSM termasuk mungkin juga organisasi internasional mendesak untuk dihapuskan hukuman cambuk. Karena saya memang background saya adalah seorang hukum, saya tentu ingin mendorong bahwa pelaksanaan syariat Islam tetap harus dilaksanakan, dan kita memang menolak misalnya apa yang disampaikan oleh mereka yang menginginkan dihapusnya hukuman cambuk misalnya kan. Hal-hal seperti itu saya pikir nggak semua masyarakat Aceh termasuk anak-anak muda itu berpikir ke arah sana, karena ini terkait dengan eksistensi kekhususan yang kita miliki. Terus ya yang kedua, saya pikir tadi bagus sekali bagaimana cara kita untuk bisa memikat pemilih ya. Itulah saya pikir kalau saya terus terang itu kita buat suatu inovasi misalnya. Saya buntu itu ada buat buku saku misalnya, buku saku online. Itu di dalamnya termasuk program, kerja dan sebagainya. Dan itu kita share via WhatsApp misalnya kepada masyarakat. Tapi itu tidak cukup untuk bisa meyakinkan kita dipilih. Kita harus datang langsung turun ke masyarakat, meminta bantuan kepada masyarakat untuk bisa memilih kita nanti di TPS. Dan cara-cara itu kita lakukan adalah sebagai ikhtiar kita untuk meyakinkan konstituen bahwa kita layak untuk bisa dipilih. Begitu. Dan yang terakhir saya perlu sampaikan, maksudnya kondisi hari ini itu memang harus diisi oleh mereka anak-anak muda, karena mereka ini memang permasalahan terletak di anak muda ya. Ada persoalan mungkin kalau tadi kita bicara persoalan kota, saya malah lebih tertarik kenapa nggak kita majukan anak-anak muda Gampong ini sebagai modal untuk kita bisa bergerak ekonomi itu nggak di kota. Kita pindahkan hari ini aktivitas ekonomi itu dari kota ke Gampong misalnya. Ya, benar. Jadi saya turun itu paling tidak lebih dari 30 desa, kita turun di desa-desa di Aceh besar itu. Jangankan untuk akses mereka bisa mendapatkan modal, akses untuk mendapatkan pendidikan yang layak pun mereka belum bisa merasakan seperti pendidikan di wilayah Banda Aceh. Belum lagi misalnya di wilayah Pulau Aceh misalnya kita banyak guru-guru kontrak kita yang sampai dengan sekarang masih diandalkan sebagai tenaga pengajar dengan jumlah mungkin gaji yang terbatas. Mereka melaksanakan kewajiban membesarkan calon generasi muda Aceh ke depan di wilayah yang memang jauh dari akses kota. Dan saya pikir kenapa enggak kita ini coba berpikir
bahwa program yang hari ini sudah ada, pemerintah sudah membuat program dana desa, ditambah lagi udah ada badan usaha milik Gampong, ya anggaran kita dari yang harus kita peruntukkan untuk kota kita alihkan ke wilayah desa. Wilayah yang terpencil. Terpencil. Iya, baik. Misalnya saya maju wilayah Banda Aceh, Cibesar dan Sabang. Persoalan Sabang, persoalan Banda Aceh dan Cibesar itu berbeda. Kalau pelayanan mungkin soal air bersih, persoalan soal kebersihan itu mungkin terletak di masalah kota, termasuk masalah pekerjaan tadi kita sampaikan. Tapi di kampung itu persoalannya lebih klasik, lebih unik, kompleks, betul. Kompleks. Dan terlebih misalnya kayak di Sabang ya, bagaimana mereka misalnya baru-baru ini membuat berbagai macam kegiatan festival untuk bisa menarik wisatawan datang. Itu kan treatmentnya pasti berbeda. Kita lihat mereka itu nggak hanya cukup untuk bisa kita ciptakan sebagai seorang entrepreneur, tapi bisa juga menjadi seorang pemandu wisata atau menjadi tour guide yang memang mereka itu lebih kreatif gitu. Persoalan ini karena apa? Karena kita nggak punya badan ekonomi kreatif yang memang established untuk bisa membuat anak-anak muda ini lebih kreatif. Saya pikir saya, Bang Afdal misalnya, sama-sama kita kok terpilih ke depan, ini kita dorong. Jadi harus ada badan pengelola usaha sendiri. Badan ekonomi kreatif yang memang mereka ini bertugas, kalau bisa termasuk usianya juga harus kita pangkas. Bukan kita nggak percaya pada usia yang lebih tua, tapi soal kreativitas ini terletak di anak muda biasanya. Mereka bisa berpikir dengan low cost, dengan modal yang terbatas tapi bisa membuat hasil yang besar. Iya, jadi tidak masalah walaupun usia muda, asal saja kita memiliki track record yang baik dan juga bisa berpikir positif juga kritis terhadap permasalahan yang ada di Aceh. Nah, Pak Afdal, tidak melulu soal katakanlah seperti modal untuk berwirausaha. Nah, kita singkat saja melihat bahwasanya saya mendapat informasi bahwasanya ini anak muda sangat rentan sekali dengan korupsi. Kita melihat sekali nih kenyataannya di mana anak caleg muda yang baru naik mereka silau dengan harta, dengan uang, apalagi dengan iming-iming nanti keberhasilannya. Sebenarnya dari anak muda sendiri bagaimana sih komitmen dari Pak Afdal terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi? Ya, sebenarnya kalau cerita korupsi itu di berbagai ada. Nah, gak juga anak muda, karena memang hari ini kenapa juga saya bilang banyak terjadi korupsi karena permasalahannya tadi permasalahan ekonomi lagi. Jadi anak muda mungkin terpilih caleg belum terbiasa dengan menerima gaji yang sangat besar dan potensi korupsi yang di mana-mana. Itu makanya kita ngajak mereka hari ini coba kita berwirausaha dan lebih mengelola uang-uang yang pundi-pundi yang nominal itu nggak kecil. Jadi kalaupun mereka nanti setelah berwirausaha terjun ke dunia politik, saya rasa sudah nggak tergiur dengan potensi-potensi korupsi yang ada. Contoh saya hari ini alhamdulillah udah berwirausaha, malah hari ini kita naik ke caleg ini malah menghabiskan pundi-pundi kita. Jadi otomatis kita hari ini juga terpilih Erlanda, mungkin saya itu juga bukan mencari sumber-sumber keuangan baru di legislatif. Yang pastinya kita coba, karena kita dasarnya udah mungkin sedikit established, kita memberi contoh bagi yang lain bahwa anak muda aja hari ini udah nolak untuk korupsi, apalagi orang-orang tua. Itu juga bisa menjadi motivasi orang tua ataupun teman-teman muda biar sedikit ada rasa malu ketika ingin berbuat hal-hal seperti itu. Nih Anda ini sedang dipantau oleh calon legislatif yang sudah senior nih. Ya, kalau saya senior itu memang kita tetap hormat. Betul. Karena memang mereka dari segi pengalaman mereka juga sangat luar biasa. Hari ini memang kita sedikit masih kekurangan dari segi pengalaman. Tapi kenapa kami berani mencoba untuk naik? Show off ya. Karena kita hari ini bukan mengandalkan ataupun memberi harapan masa lalu. Anak muda itu selalu memberi harapan untuk masa depan. Walaupun kita masih sedikit kurang dari segi pengalaman, tapi kami ada harapan-harapan baru ketika insya Allah Erlanda terpilih dan saya sendiri mungkin bisa terpilih. Gitu. Baik, keren sekali nih Pak Afdal. Dan tadi Pak Aris sudah terjawab ya. Silakan kalau ada pemirsa selain Pak Aris yang ingin bertanya seputar motivasi generasi muda menjadi caleg, silakan langsung menelpon di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Pak Erlanda, seperti yang disampaikan oleh Pak Afdal bahwasanya banyak modal yang sudah dikeluarkan untuk menjadi caleg. Nah ini mau menang ataupun kalah sama-sama sudah menggunakan modal yang besar nih Pak Erlanda. Nah kira-kira yang dilakukan ketika Anda nanti menang dan sudah menjadi anggota legislatif, bagaimana dengan modal yang sudah terlanjur?
Ya, jadi tentu konsekuensi modal ini harus kita perhitungkan sejak awal. Kita harus mempersiapkan paling tidak ini ada cost budget yang kita pergunakan untuk kegiatan-kebutuhan politik tanpa harus mengganggu kebutuhan dapur kita di rumah misalnya ya. Ya, jadi ini kenapa kita dan harus memberikan batasan. Kalau nggak batasan ini nih yang cikal bakal untuk bisa kita tumbuh niat jahat untuk bisa melakukan praktek korupsi. Karena saya terus terang, ini kan kita coba untuk bisa mengadu tesis ya, atau mengadu apa yang hari ini ada timbul di persepsi publik bahwa anak muda ini dianggap nggak pantas untuk bisa menjadi anggota DPR karena mungkin pengalamannya minim, terus juga duitnya juga nggak ada gitu dan sebagainya kan. Nah, jadi kita mengubah persepsi itu dengan cara-cara seperti yang tadi, dan cost politik tentu kita persiapkan dengan dana yang sehemat-hematnya gitu kan, sehemat-hematnya. Karena memang satu hal seperti ini, yang besar ini kan kita mempersiapkan untuk APK ya, alat peraga kampanye ya. Belum lagi di saat bertemu masyarakat, makanya ini yang menjadi persoalan. Dalam peraturan KPU ditetapkan bahwa bahan kampanye itu di bawah 60.000, termasuk misalnya jilbab, pemberiannya dan sebagainya. Tapi kalau dihadapkan dengan kondisi real di lapangan, terlepas dari ada penyelenggara pemilu, ada panwas misalnya di lapangan, terus ada kepolisian dan sebagainya, praktek terkait dengan pemberian di atas 60.000 itu dianggap praktek hal yang wajar. Ada yang kasih kompor, ada yang kasih itu bukan money politik jadinya? Ya, harusnya itu larinya ke money politik. Betul. Makanya saya terus terang, saya pernah membuat satu buku tentang gagasan pembubaran partai politik korup. Itu bisa diakses di seluruh Gramedia di Indonesia. Buku itu saya timbulkan dari hasil tesis saya waktu saya S2 di UI. Nah, waktu itu inti persoalan itu adalah angka kos demokrasi kita terlalu tinggi sehingga menyebabkan orang itu akan berpikir untuk bisa mengembalikan kos modal awal yang mereka keluarkan. Kalau praktek seperti ini kita pertahankan, maka kita sulit bisa mencari sosok figur yang tepat sesuai dengan keinginan masyarakat tanpa perlu korup tapi bisa berbuat untuk masyarakat. Di sisi lain kita harus memikirkan dengan kondisi keuangan yang terbatas harus bisa memberikan hal yang besar untuk masyarakat. Karena masyarakat kalau udah beranggapan ini caleg pasti ada duitnya, ini anggota DPR pasti ada duitnya. Padahal nggak serta-merta kita menjadi anggota DPR itu langsung duit itu ada, walaupun aspirasi atau dana pokir itu ada, tapi peruntukannya kan ada mekanismenya, nggak bisa langsung kita langsung ambil. Seperti tadi niat kita untuk membantu para wirausaha, tapi bukan berarti besok di saat sudah pada terpilih saya dan Bang Afdal terus datang rame-rame misalnya kasih proposal langsung minta duit, tak mungkin juga karena memang peruntukannya nggak seperti itu. Tapi ini yang selalu pencerdasan politik seperti ini, pencerdasan seperti ini harus kita selalu sampaikan ke masyarakat bahwa kita anak muda terus terang kalau seandainya siap menang atau siap kalah tapi tanpa harus ada memberikan sembako misalnya, itu kita saya pikir itu fair. Dan masyarakat juga harus berpikir bahwa memilih figur jangan terbatas pada minyak goreng, pada beras, pada gula dan sebagainya. Tapi berpikirlah bahwa ini untuk 5 tahun ke depan kita perlu sosok yang paling tidak bisa memperjuangkan aspirasi kita di parlemen. Dan anak muda ini track recordnya jauh lebih, maksud saya belum terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Saya pikir Bang Afdal track recordnya cukup baik sebagai seorang organisatoris, sebagai ketua KNPI, dan beliau mapan untuk itu. Dan saya juga terus terang dalam hal mungkin pengalaman walaupun tidak terlalu banyak, tapi setidaknya pengalaman saya di DPR RI, sayang kalau saya tidak selama menjadi staf ahli, sayang kalau seandainya saya tidak mengaplikasikan di wilayah tempat tinggal saya. Gitu. Ini Pak Afdal sama Pak Erlanda nih bersaing, tapi secara nggak langsung dari Pak Erlanda sudah mempromosikan sosok dari Pak Afdal nih. Pak Afdal. Wajar ya. Nah, kalau kita ini kan inilah kita kepingin mengubah warna bahwa mindset anak muda itu bersaing secara sehat dan fair gitu kan. Masalah nanti terpilih tidak terpilih kan sudah yang di atas yang tentukan. Kalau enggak kita anak muda ini harus saling dukung ya. Kita nggak mau gontok-gontokan, kita nggak mau saling di lapangan saling menjelekkan. Dan saya pikir harus dimulai dari anak muda menghilangkan kebiasaan itu. Nah, kebiasaan buruk itu ya, busuk hati, lihat orang misal berhasil sukses itu nggak usah. Ya, saya pikir Bang Afdal juga dan kawan-kawan muda yang lain saya pikir juga memiliki tekad yang sama untuk itu. Harapannya tetap ini bisa berjalan seiring dengan visi dan misi datang juga kebaikan dan juga kemajuan Banda Aceh nanti ataupun Aceh. Nah, ya aktivis pemilu khawatir ini tidak seluruh masyarakat ini memiliki informasi terkait para calon anggota legislatif yang bermasalah. Nah, seperti tadi Pak Afdal disebutkan ada yang korupsi bisa menjadi caleg lagi ya Pak Afdal ya. Ada. Nah, ini kita bisa melihat bahwasanya dengan hadirnya sosok anak-anak muda sebagai
pemimpin di masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan masih ada juga warga yang belum serta-merta bisa percaya dengan visi misi kalian. Nah, banyak juga yang memilih golput. Pak Afdal, ada trik khusus nggak agar banyak masyarakat ini segala elemen ya tidak memilih golput nanti di tanggal 17 April 2019? Ya, memang. Tahan dulu Pak. Kurang beruntung nih. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, dengan siapa? Ya, halo. Halo, Nyak Widin di Lamtemen Timur. Selamat malam, Bapak. Halo, Anda sudah terhubung dengan Aceh TV, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nyak Widin. Ya. Bapak, ini saya yakin sekali umurnya jauh di atas kami nih, Pak. Ya, ini Bagaimana pantauan Anda, Pak? tempat tinggalnya di Lamtemen Timur. Jadi saya tertarik betul dengan apa ini, Pak Erlanda? dengan Pak Erlanda, dengan Afdal ya. Iya. Jadi karena itu ada apa namanya ini judulnya motivasi generasi muda menjadi caleg, saya mendoakan mereka ini biar berhasil dan dipilih. Iya. Amin. Dapil-dapil mereka ini kan. Saya hanya menyampaikan sedikit kan. Ini mungkin saran kan, setelah mereka ini nanti terpilih insya Allah, Amin. agar mereka ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bisa membimbing masyarakat sampai ke pelosok-pelosok yang terjauh. Baik. Ya. Untuk ini saya ini kan berasal dari pulau, dari Semelu. Dari Simelu, Pak ya. Memang saya sudah tinggal di Banda Aceh selama lebih kurang 20 tahun. Oke. Tentang masalah generasi muda yang pengusaha di sana, rata-rata pengusaha itu boleh dikatakan tidak ada sama sekali, hanya tergantung kepada pribadi masing-masing mereka. Iya. Malah mereka penghidupannya tergantung daripada ini petani dan nelayan. Ini saya mohon kepada bapak-bapak yang bisa nanti terpilih ini, terutama keduanya ini, baik dari caleg Golkar dan juga caleg dari PKS. Ya. Saya mohon mereka ini kalau bisa nanti bisa terpilih dan dipilih, Ya. insya Allah ini bisa berjalan dengan baik tugas-tugas mereka. Namun setelah terpilih itu mohon bimbingan mereka ini kepada masyarakat yang terjauh. Ya. Ya. Karena mereka ini calon caleg di DPRA. Jadi wilayah mereka ini bukan hanya di Banda Aceh, tapi wilayah mereka ini mungkin seluruh provinsi Aceh. Iya, iya. Jadi ini saran saya kepada mereka keduanya ini, mohon mereka ini terpilih hendaknya, karena mereka ini masih kuat-kuat tenaganya. Kalau caleg-caleg yang lain mungkin umur mereka itu sudah 70 tahun atau lebih. Iya, iya. Sedangkan mereka ini masih mungkin lebih tua saya dari mereka ini. Ya, kalau mungkin masih berjarak umur mereka ini 40 tahun lebih kurang. ya, Jadi saya mohon mereka ini berjuang terus dan mohon mereka bisa terpilih. Dan harapan saya mereka ini setelah terpilih mohon membimbing masyarakat seluruh Aceh. Pak, Demikian saja saran saya kepada mereka dan kepada Ibu. ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini saya sempat merinding nih mendengarkan Nyak Widin ya, doanya dan juga harapannya. Artinya beliau sangat antusias sekali dengan kehadiran sosok anak muda seperti Anda berdua. Kemudian harapannya juga sepertinya nih, ini anak sendiri nih, kamu harus sukses nak, nanti ketika kamu menjadi ataupun terpilih menjadi anggota legislatif, kamu harus membuat ataupun membimbing dari yang terpelosok sekalipun. Pak Afdal, tadi pertanyaan kita pending dulu Pak. Ya. Pendapat Anda, Pak Erlanda, ini dari warga Anda nih, Lamtemen Timur. Oh iya. Ya, terima kasih ya Pak Nyak Widin ya yang sudah memberikan pertanyaan. Tentu harapan itu saya pikir seluruh anggota DPR akan berpikir hal yang sama. Kita kepingin paling tidak ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat, terutama seperti tadi disampaikan, kalau mungkin di Semelu cenderung masyarakat pesisir, kita nelayan, terus juga kaum-kaum petani ya, yang memang kondisi seperti yang saya sampaikan tadi, ini kondisi yang berbeda dengan kebiasaan masyarakat kota. Dan kita memang kepingin sekali dengan semangat anak muda ini memberikan hal yang baru bagi mereka. Tidak hanya cukup pada persoalan pembiayaan seperti tadi modal
tetapi juga kita ingin membimbing mereka untuk bisa mandiri. Dan saya pikir tiap regenerasi kepemimpinan Aceh selalu memikirkan untuk itu. Dan kenapa enggak kita hari ini dengan proyek-proyek strategis nasional yang hari ini dicanangkan di Aceh, misalnya di wilayah timur Aceh hari ini itu sudah mulai diperhatikan terkait dengan jalan tol, infrastruktur yang sedang dibangun. Tapi juga di sisi lain ketimpangan terjadi di wilayah pesisir barat dan juga tengah gitu kan. Bagaimana kita bisa mempertahankan selalu cita rasa kopi kita itu bisa diterima selalu menjadi cita rasa model top kelas dunia misalnya kopi kita. Bagaimana kita juga bisa juga melihat apa sih sebenarnya kelebihan dari wilayah-wilayah barat selatan yang menurut saya juga sangat cantik kalau kita lihat ya dari segi lautnya, dari segi sumber daya alamnya, ada tambang di sana dan sebagainya. Hal-hal ini menurut saya perlu pemikiran anak-anak muda yang berpikir bahwa bagaimana bisa menciptakan kondisi Aceh ke depan yang bisa lebih modern dan maju gitu. Sekarang sangat mudah, aksesnya sudah ada teknologi. Kalau dulu mungkin kita harus studi banding dulu ke luar negeri. Memangkas anggaran seperti itu mungkin kita hadirkan ke depan mungkin video conference yang memang bisa langsung bekerja sama dengan parlemen internasional misalnya. Kan ada uni parlemen internasional itu ada. Kenapa enggak kita Aceh, karena kita punya kekhususan kita tawarkan itu, karena kita anak muda memangkas anggaran yang besar untuk kita modernkan parlemen kita. Anggaran yang besar tadinya yang harusnya diperuntukkan untuk kunjungan kerja ke luar negeri misalnya untuk studi banding, kita peruntukkan ke hal yang sifatnya lebih produktif. Jadi tidak perlu juga studi banding keluar ya kalau memang itu tidak ada manfaatnya. Mungkin perlu juga, ya kan nggak mungkin juga tanpa ada studi banding sama sekali karena ini pola komparasi kan harus ada memang secara komparasi itu kita membandingkan wilayah yang maju ini seperti apa. Misalnya kita sekarang lihat di wilayah sungai di wilayah Banda Aceh ini kan sedang giat-giatnya ini pemerintah menghilangkan kota kumuh, membuat aliran drainase atau aliran sungai itu menjadi lebih indah, lebih cantik kan. Kan mungkin kita perlu juga melihat bagaimana keberhasilan misalnya Korea Selatan, keberhasilan mungkin negara-negara di Eropa, Jerman dan Belanda, mereka buat kanal-kanal yang memang bisa berbagai macam fungsi gitu, bisa untuk di saat banjir bisa selamat dan di saat nggak banjir bisa menjadi tempat magnet wisata misalnya. Perlu juga kita untuk bisa melakukan komparasi itu. Saya pikir karena nggak mungkin juga semua dengan teknologi kita cukup untuk itu aja, nggak bisa juga. Ya betul sekali. Nah dengan harapan tadi yang disampaikan oleh Pak Nyak Widin di Lamtemen ini berasal juga dari Semilu daerah ya, salah satu daerah yang terpencil juga di Aceh ya Pak Afdal ya. Saya berharap dengan adanya Anda berdua sosok, saya yakin sekali bisa mempercayakan Anda berdua untuk membangun daerah-daerah terpencil untuk lebih maju lagi dan juga bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya ya. Kita tahan dulu ya Bapak tadi. Pak Afdal, kami akan segera kembali di segmen ketiga, jangan kemana-mana pemirsa.